Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-448. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-448 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham WSKT, Wika, Adi, PPRO, Weton, dan saham PTPP. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka terlebih dahulu kita akan meng-highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita di mana IHSG sempat dibuka melemah di level 6.727, namun hari ini kembali secara meyakinkan IHSG naik di level 6.807 ya, ini level tertinggi hari ini. Jadi ketika menjelang closing tiba-tiba ditarik sampai di level high 6807 atau naik 1,08% setelah sehari sebelumnya dia dibanting atau babak belur. Dengan turnover sekitar 13,6 triliun, ada 268 saham yang bergerak naik, kemudian ada 251 saham turun, dan ada 160 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan dari sisi net foreign, masih tercatat net foreign buy di seluruh market senilai 968 miliar. Dan coba kita perhatikan siapakah yang menjadi topnya. Kemarin ada BBNI dan hari ini juga masih kembali BBNI terus di koleksi asing. Apakah terkait mereka akan migrasi atau mau mencoba masuk ke dalam dunia metaverse seperti BBRI, entah seperti apa nanti jadinya. Tapi sentimen terus datang, asing terus masuk, tapi apakah ini bisa membuat harga saham BBNI terus melonjak? Tidak ada yang tahu. Tapi tentu kinerja dari perbankan, banking, khususnya yang big bank itu pasti jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu katalis positif sebenarnya. Memang untuk bisa IHSG masih bisa terus melaju ya. Karena apalagi mendekati rilis laporan keuangan, apalagi mendekati pembagian dividen, ini masih bisa ada kejutan-kejutan yang lebih menarik di IHSG hari ini. Namun di episode 448 kali ini kita akan kembali mereview konstruksi BUMN Karya, di mana yang pertama kita punya saham PT Waskita Karya Tbk, di mana Waskita Karya sendiri ditutup di level 610. Ini kalau misalkan kita tarik ya, ini kalau misalkan ditarik Fibonacci retracement, sepertinya ini sedang berada di Fibonacci 61,8%. Ini kalau misalkan teman-teman bisa tarik, harusnya ini pas di level terbaik best buy dari golden ratio atau golden area-nya. Tapi kalau kita lihat dari the golden cross, memang di sini cukup ada jarak ya menuju ke resist, kemudian menuju ke support. Ini ada celah, sehingga kalau teman-teman yang mau entry pun kita pasti akan menunggu ya konfirmasi mau dia naik di 695 atau dia turun lagi di 555. Tapi tentu tidak mungkin kita menunggu seperti itu karena pasti kita akan banyak ketinggalan momentum. Maka kita bisa pakai ada beberapa level bantuan. Di sini ada 595 sampai dengan 605. Ini kita bisa pakai sebagai acuan support kita. Boleh beli di area sini dan bisa batasi cut loss di bawah 555 atau bisa pasang 3 tick ya. Mungkin di bawah 595 langsung boleh cut loss, nanti baru ambil lagi di 555. Boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau mau sekaligus cut loss di bawah 555, ya itu kembali lagi kepada teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan bahwa Waskita kemarin baru menginformasikan juga bahwa mereka akan mungkin kembali melaksanakan reg isunya di tahun ini. Jadi reg issue kedua kalinya, di mana kemarin katanya mereka tidak mencapai yang diharapkan, mungkin 1 triliunan dari 4 triliunan. Mereka terus melakukan perbaikan kinerja dari posisi keuangan mereka, di mana mereka terus melakukan rencana divestasi ya. Di balik itu mereka juga akan reg issue. Ini bisa mengurangi beban mereka ya, beban bunga mereka atas utang-utang yang besar tersebut, sehingga dengan adanya cash flow yang besar mereka bisa terus mengerjakan proyek dan mereka akan bisa terus survive. Dan ketika mereka bisa membukukan keuntungan yang baik, keuntungan yang cukup tinggi, tentu harga saham pasti akan mengikuti. Jadi ini balik lagi pada masing-masing, apakah masih melihat prospek di saham ini atau tidak. Apakah Waskita bisa menjadi turnaround stock, di mana dari rugi bisa jadi untung berkali-kali lipat dengan model atau skema penyehatan ini. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau dari technical jelas bahwa dia masih sangat aman karena dia masih berada di atas level pentingnya di 555. Dengan target kenaikan, kalau misalkan teman-teman beli di harga saat ini, target kenaikan adalah menuju ke PBH di 695 sampai 40 hari harga tertinggi di 750.
Dari sisi broker summary kita perhatikan bahwa secara volume, secara structure untuk waskita terlihat menarik. Kita bergeser ke emiten berikutnya yaitu saham Wijaya Karya dengan kode emiten WIKA, di mana saham ini ditutup naik 1,86% di harga 1095. Ini kalau coba kita tarik Fibonacci retracement maka kira-kira berada di 50 sampai dengan 38,2%. Ini golden ratio atau area penting dari WIKA, sepertinya sedang berada di sekitaran sini dengan beberapa level bantuan. Di sini ada 1070, ini adalah white line, kemudian ada 1053, ada 1090, ada 3 level yang membantu dari WIKA itu sendiri dengan level terkuatnya berada di 1005. Tentu kalau kita tunggu di 1005, siapa tahu dia tidak ke sana, kan kita ketinggalan momentum. Dan oleh sebab itu teman-teman boleh coba ambil buy ya, coba test buy di 1055 sampai dengan 1090. Boleh dibeli dengan batas cut loss bisa langsung di bawah 1000 atau boleh juga 3 tick dari harga beli teman-teman. Target kenaikan adalah menuju ke 1160 sampai dengan 1180. Dari sisi broker summary secara volume ini jelek ya, secara volume jelek, tapi secara structure terlihat mulai menarik untuk saham WIKA. Selanjutnya kita bergeser ke saham Adikarya dengan kode emiten ADI, di mana saham ini tutup naik 0,56% di harga 900. Menjelang closing tadi dia sempat ditarik ya, walaupun sebelumnya merah, tiba-tiba dia ditarik, akhirnya closing di harga 900. Saham ADI sendiri sedang berada di sekitaran area resist ya, resistnya di PBH di 915. Tentu akan sangat bijak ketika kita menunggu dia bisa breakout dulu dari 915 baru kita entry. Selama dia masih belum breakout dari 915, lebih baik kita sabar menunggu mengantri di 795 sampai dengan 800. Jadi opsi terbaik memang adalah menunggu buy on breakout dari 915 karena jaraknya juga cuma 3 tick. Jadi tidak perlu kita FOMO, tidak perlu kita takut. Ketika memang beneran breakout, silakan buy on breakout, cut loss lagi di bawah 900. Target kenaikannya adalah menuju ke 1010 sampai dengan 1050. Dari sisi broker summary secara volume ini bagus untuk ADI, namun secara structure ini masih belum terlihat menarik. Kita lanjut ke saham berikutnya adalah saham PP Property dengan kode emiten PPRO, di mana saham ini ditutup naik 3,63%, ditutup di level 57, di mana setelah dia mencoba untuk menembus resist namun gagal, sekarang dia coba untuk kembali untuk kedua kalinya. Apakah dia mampu menembus resist di 60 atau tidak? Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, tentu ini ada level PBL di 52, kemudian ada level white line dan level gray line di 56. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli 55 sampai dengan 56 boleh dipakai, cut loss di bawah 52. Untuk target kenaikan terdekat ke 60 dan target jauh menuju 69. Dari sisi broker summary secara volume ini belum terlihat menarik, namun secara structure untuk PPRO masih terlihat menarik. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya adalah saham Wijaya Karya Beton dengan kode emiten beton, ditutup di level 222 atau level stagnan hari ini. Setelah dia mencoba juga untuk menembus resist di 234, namun sayang sekali tidak mampu bertahan. Apakah dia mampu bisa kembali mencoba untuk kedua kalinya menembus 234? Tidak ada yang tahu. Tapi di sini seperti yang teman-teman perhatikan bahwa ada beberapa level penting, 220 white line, 218 gray line, dan ada 212 sebagai level support terkuat atau level PBL. Bagi teman-teman yang ingin membeli, boleh beli di 218 sampai dengan 220 atau boleh tunggu sekalian di level 212. Yang terpenting adalah dia wajib mempertahankan level 212 karena ini adalah merupakan level paling kuat dari saham beton. Untuk target kenaikan, misalkan kalau memang dia bisa bertahan di situ, maka berpeluang menuju 234 dan sampai ke 40 hari harga tertinggi di harga 278. Dari sisi broker summary, secara volume ini belum terlihat menarik, namun secara structure untuk beton mulai terlihat menarik. Dan kita sampai ke penghujung review sore hari ini di part yang ke-448 adalah saham PTPP atau PP Persero, di mana saham ini ditutup naik 0,51% di harga 980. Saham PTPP sendiri juga sama, dari dia mencoba sideways, kemudian dia naik secara konsisten, kemudian akhirnya dia sampai di 1045. Kemudian setelah itu dia tidak mampu mempertahankan level tersebut, kemudian dia turun kembali dan seharusnya ini masih berada dalam golden area atau golden ratio yang bagus untuk kita entry. Namun secara the golden cross memang ada level penting PBL di 910. Tentu ini jaraknya cukup jauh sehingga kita bisa pakai level bantuan di 970, 950 dan 910.
Kalau misalkan teman-teman mau beli dengan reason to buy 970 sebagai support, maka ketika jebol di bawah 970, teman-teman wajib pertimbangkan untuk exit. Kalau mau exit sekalian di bawah 910 juga boleh, tapi tergantung dengan profil resiko masing-masing. Kemudian teman-teman bisa tunggu juga di 950 atau juga paling kuat di 910. Yang terpenting adalah jangan sampai dia turun di bawah 910 karena potensi penurunan itu akan kembali terbuka sangat lebar. Dari sisi broker summary, secara volume ini masih sangat jelek sekali, namun secara structure untuk PTPP terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-448 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.